Nah, kembali lagi bersama vlog Ridwan Jurkirman. Di video kali ini nih, kita lagi ada di Museum Bekasi nih. Ini Gedung Juang 45. Penasaran dalamnya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai, oke? Gedung Juang 45 Bekasi dulunya adalah Louis Tambon yang dikenal sebagai gedung tinggi oleh warga setempat. Asal muasal nama kota Bekasi yaitu dari mulai Candrabaga hingga Bekasi. Gedung Juang ini dibangun pada tahun 1906 sampai 1910 dan pada tahap kedua yaitu pada 1925. Untuk jam operasional Museum Bekasi Gedung Juang 45 yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 16. Biaya masuknya gratis, hanya bayar parkir saja. Menuju lokasi ini sangat mudah sekali menggunakan KRL. Kalian naik KRL rute Manggarai Cikarang dan turun di stasiun Tambun Bekasi. Cukup jalan kaki saja sudah sampai ke museum. Lokasinya bersebelahan dengan stasiun Tambun Bekasi. Untuk yang membawa kendaraan, link Google Maps-nya ada di deskripsi ya. Kini Gedung Juang sekarang beralih fungsi menjadi Museum Bekasi dengan pendekatan teknologi digital berkonsep 4.0. Para pengunjung yang datang ke tempat ini biasanya pelajar, mahasiswa jurusan sejarah, dan orang-orang yang menyukai sejarah dan lain-lainnya. Di Museum Bekasi ini diberikan informasi mulai dari zaman prasejarah hingga zaman kerajaan hingga zaman peperangan penjajahan. Semuanya lengkap informasinya dan disajikan dengan teknologi kekinian dengan berkonsep teknologi digital. Semuanya keren-keren banget di sini. Di museum ini disajikan benda-benda dari zaman para kerajaan-kerajaan dahulu yang ada di daerah sekitar Jawa Barat. Mulai dari tempayan untuk menyimpan air pada zaman dahulu hingga benda-benda lainnya yang ada di sini menarik sekali nih. Di museum ini juga disajikan teknologi digital dengan seolah-olah kita berada pada zaman dahulu, pada masa pasca kerajaan Tarumanegara nih. Di lantai 2 ini kita akan tercium aroma bau kelelawar karena dahulu sebelum jadi Museum Bekasi ini lokasi ini sempat dijadikan sarang kelelawar yang cukup banyak nih, hingga sekarang kotoran kelelawarnya masih tercium baunya walaupun sudah dibersihkan berkali-kali. Di lantai 2 kita akan disajikan cerita awal muasal orang-orang Belanda memasuki daerah Nusantara Indonesia nih. Ini adalah ceritanya orang-orang Belanda memasuki kawasan Nusantara, dan di sini disajikan teknologi berkonsep digital juga nih. Di lantai 2 ini juga diceritakan adalah seorang pahlawan Bekasi nih, yaitu Entong Tolo. Ini ya adalah dia dijuluki bandit oleh orang Belanda karena ia merampok hasil jajahan Belanda dan membagikannya kepada rakyat kembali. Di Gedung Juang ini juga terakhir di lantai atas ada ruangan 3G nih. Ini akan menceritakan sebuah momen-momen di mana dahulu Indonesia ini akan meraih kemerdekaannya nih, yaitu mulai dari kejadian bom atom yang terjadi di Jepang. Di sini kita seolah-olah berada di kapal pemboman yang akan membom Jepang nih, kapal Sekutu. Jepang pun akhirnya menyerah kepada Sekutu dan akhirnya terjadi kekosongan kekuasaan, dan hingga Indonesia pun dengan Soekarno dengan para pemudanya yaitu menyatakan kemerdekaannya nih. Di ruangan ini juga terdapat ruangan momen kelelawar karena dahulu ruangan ini banyak sekali kelelawar nih sebelum dijadikan museum nih. Jadi tampak dari lantai atas kita akan melihat sebuah kolam yang terdapat peta Bekasi nih. Sampai jumpa lagi di vlog kami selanjutnya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.